pasar. Pasar adalah suatu sarana yang di dalamnya ada unsur penjual dan pembeli, baik di pasar tradisional, pasar modern, dan banyak lagi macam bentuknya. 2. Macam-macam pasar. Yang pertama adalah pasar harian. Pasar harian merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap hari. 2. Pasar mingguan. Pasar mingguan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap minggunya. Pasar bulanan. Pasar bulanan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap bulan sekali. Pasar tahunan. Pasar ini biasanya lebih dari 1 hari, bahkan bisa mencapai lebih dari 1 bulan, seperti Pekan Raya Jakarta. 5. Pasar interperer. Pasar interperer merupakan pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak tertentu, tidak rutin seperti bazar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celia dengan NIM 3219245 akan melanjutkan presentasi, yaitu yang bagian C berdasarkan legalitasnya. Menurut legalitasnya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pasar resmi. Pasar resmi merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang legal, baik cara membeli atau menjualnya, dan penentuan harganya. Yang kedua yaitu pasar gelap. Pasar gelap merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang diperoleh dan dijual dengan cara yang tidak resmi, dan harga yang ditentukan sepihak oleh penjual di pasar gelap. Yang bagian D berdasarkan luas jangkauannya. Menurut luas jangkauannya, pasar dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pasar lokal. Pasar lokal merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah tertentu saja. Yang kedua, pasar nasional. Pasar nasional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah. Yang ketiga, pasar internasional. Pasar internasional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai negara. Selanjutnya, berdasarkan hubungan dengan proses produksi. Yang pertama, pasar output atau pasar produk. Pasar output merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi, biasanya dalam bentuk jadi. Yang kedua, pasar input atau pasar faktor produksi. Pasar input merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya Iqbal Fadi akan mempresentasikan yaitu bagian kedua, struktur pasar. Struktur pasar merujuk pada gambaran tentang keadaan, karakteristik, perilaku, dan kinerja suatu pasar dalam perekonomian. Struktur pasar adalah karakteristitas pasar yang ditunjukkan dari beberapa elemen seperti penjual dan pembeli, produk yang dihasilkan, pengetahuan penjual dan pembeli, serta hambatan masuk pasar. Adapun elemen dalam struktur pasar terdapat 3, yaitu yang pertama pangan pasar. Pangan pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Yang kedua yaitu konsentrasi. Konsentrasi atau pemusatan merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Yang ketiga yaitu hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar, mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadinya penurunan kecepatan pesaing baru dari perusahaan. Sekian. Baiklah, saya Duto Prayoga, NIM 3219230, akan melanjutkan presentasi kami, yaitu distribusi penjualan. Pada persaingan persempurna, terdapat banyak penjual di mana tidak ada satupun perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Yang kedua, distribusi pembeli. Jumlah besarnya pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. Yang ketiga, diferensi produk. Pada pasar persaingan sempurna, produk dijual adalah homogen sehingga tidak dikenal oleh diferensiasi. Yang keempat, halangan memasuki pasar.
Halangan pasar dapat dikatakan sebagai hambatan masuk industri, yaitu kondisi di mana perusahaan potensial yang akan baru masuk ke dalam suatu pasar. Yang kelima, struktur biaya. Struktur biaya berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan skala ekonomi. Yang keenam, integrasi vertikal. Tujuan dari integrasi vertikal adalah untuk menjaga hubungan baik perusahaan. Yang ketujuh, konglomeratisasi. Konglomerasi bagi perusahaan menunjukkan apakah perusahaan berkonsentrasi pada satu jenis produk. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia, NIM 329236. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi poin B, pasar persaingan sempurna. 1. Definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuasaan pasar terhadap harga suatu produk yang homogen. Pembeli maupun penjual tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Hal inilah yang mendorong penjual untuk mengikuti saja harga yang berlaku di pasar. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batubara, kentang, dan lain sebagainya. B. 2. Kurva pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga pasar, maka harga secara otomatis telah ditentukan oleh pasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Uratil Uskarsari, NIM 32919228 akan melanjutkan pembacaan materi pada poin C, efek pajak pada pasar persaingan sempurna. Efek pajak pada persaingan sempurna secara tidak langsung tidak terdapat efeknya, tetapi secara langsung dapat mengurangi keuntungan produsen. Hal yang lumrah bila pemerintah mengenakan pajak dari suatu usaha, namun tidak sebagaimana lazimnya pajak yang dikenakan pada perusahaan yang biasanya. Perusahaan yang biasanya akan berpengaruh pada harga. Maka, pajak dalam persaingan sempurna hanya menambah biaya dan termasuk dalam biaya tambahan sebagai akibat dari menambah jumlah produksi. Yang D, kelemahan dan kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelemahan pasar persaingan sempurna persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang B, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang C, membatasi biaya pilihan konsumen. Yang D, biaya produksi dan persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Yang D, yang E, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Yang kedua, kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, menggunakan sumber daya atau faktor-faktor produksi secara efisien. Yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Yang ketiga, harga jual barang atau jasa adalah yang termurah. Yang keempat, bagi konsumen terdapat jaminan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Yang kelima, konsumen akan mendapatkan layanan pra dan purna jual yang memuaskan. Baiklah, saya Vera Rahmawati, NIM 321924. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu poin E, pasar persaingan sempurna dalam perspektif Islam. Dalam Islam, umat muslim dianjurkan untuk berusaha apa saja selama masih dalam koridor syariah. Artinya, selama usaha itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal melakukan kegiatan ekonomi. Semua boleh dilakukan asalkan tidak melanggar aturan-aturan tersebut.
Salah satu aktivitas ekonomi dapat terlihat dalam pasar, di mana bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang atau jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Transaksi jual beli dibolehkan dalam Islam selama tidak mengandung riba dan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Selanjutnya itu tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. Selanjutnya itu unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Selanjutnya homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Dari pendapat Ibnu Taimiyah di atas tentang mekanisme pasar dalam Islam, kita dapat melihat mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal itu berarti bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, di mana asumsi-asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional ada ditemukan dalam pasar yang Islami. Sebuah pasar persaingan sempurna, harga yang ditawarkan adalah sama dengan harga yang ditawarkan oleh seluruh pedagang dalam pasar tersebut. Jika barang dagangan itu tidak terdiferensiasi atau berbeda. Masih menurut Ibnu Taimiyah bahwa penetapan harga itu menjadi penting atau diperlukan untuk mencegah manusia atau produsen menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati. Ini merupakan kezaliman di muka bumi. Demi tercapainya kemaslahatan wajib diterapkan penetapan harga. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.